Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa mendatangi salah satu taman dari taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan di muka bumi ini, yang mana kita berharap dengan berkumpulnya kita di taman surga di muka bumi ini menjadi sebab Allah mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tafsir juz amma, memasuki tafsir dari surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita sedikit murajaah atau mengulangi pelajaran yang telah lalu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kandungan secara global dari surah Al-Kafirun. Maka kita sebutkan bahwasanya surah Al-Kafirun memiliki dua kandungan utama. Yang pertama adalah mengikrarkan kemurnian akidah, khususnya adalah tauhid ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, jadi yang pertama adalah ikrar kemurnian akidah. Intinya kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, kandungannya adalah perintah untuk berlepas diri dan menolak peribadatan kepada selain Allah. Inilah yang diistilahkan dengan isbat wan nafi. Isbat yang menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan menafikan sesembahan selain Allah. Itulah makna tauhid. Baik, dan di dalam
surah ini ternyata ada penegasan-penegasan akan dua makna ini, ya, isbat dan nafi. Yang pertama kita sebutkan Allah memanggil orang-orang kafir dengan lugas, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi secara lugas Allah memerintahkan Nabi kita untuk memanggil mereka dengan nama orang-orang kafir. Kemudian pada ayat yang kedua dan keempat Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyatakan secara tegas dan terbuka kepada mereka, ya, baik orang-orang kafir di zaman beliau ataupun setelah beliau. Artinya beliau dan umatnya itu sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, ya. La a'budu ma ta'budun. Begitu juga wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu maknanya hampir sama. Yang jelas kita menyatakan kita tidak akan pernah menyembah sesembahannya orang kafir. Penegasan yang ketiga, begitu juga Allah memerintahkan nabinya untuk menegaskan bahwasanya orang-orang kafir pada hakikatnya tidak akan pernah benar-benar menyembah Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, bahkan diulangi ayat ini 2 kali. Baik. Kemudian juga penegasan berikutnya, ya, disebutkan adanya pengulangan ayat, ya, yang kandungannya itu maknanya hampir sama antara ayat kedua dan ayat yang keempat, sebagaimana ayat ketiga dan ayat kelima. Pengulangan ini menunjukkan penegasan akan yang kita sebutkan, dan Allah menutup ayat ini dengan jelas-jelas membedakan antara agama orang kafir dengan agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita sudah sebutkan, ya, ternyata masih ada di antara kebiasaan di masyarakat kita yang menggabungkan agama, ya, ajaran agama. Ya, seperti apa kemarin contohnya? Mandi-mandi 7 bulan, mandi-mandi sebelum pengantenan, itu kan ajaran dari Hindu yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Islam. Maka ini penggabungan ajaran agama dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang pertama. Gimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang bisa nuliskan? Papan tulis. Baik. Padahal siapa saja silahkan. Ada siap. Nah, ini dia di ujung bangkit. Ayo. Ayat pertama aja, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, apa artinya? Qul,
Katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Baik, kita tahu atau sesuatu yang sudah dimaklumi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan oleh Allah itu untuk bersikap lembut dalam setiap kesempatan. Ulangi, Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lembut dalam setiap kesempatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya di dalam surah Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatim minallahi linta lahum, dikarenakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Ya, para sahabat maksud. Dan apa sih akibatnya kalau engkau berlaku keras? Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap keras, tidak bersikap lembut, ya, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah ketika berdakwah itu dengan lembut, dan itu beliau praktekkan. Ya, jadi dalam keseharian beliau, keseringan beliau dalam dakwah beliau berlaku lembut. Ya. Dan ini merupakan peringatan bagi para dai, mubaligh, para ustadz, ya, dan kita semua untuk menyampaikan kebenaran itu harus dengan lembut. Ya. Karena hal ini terkadang tidak diperhatikan, terutama bagi mereka yang baru mengenal sunnah. Ya, mungkin di antara kita ada yang merasa dahulu ketika awal-awal ikut kajian, masya Allah, semangatnya luar biasa, akhirnya dar gitu kan ya, membuat orang pun akhirnya lari. Artinya kebenaran yang sudah berat itu ditambah berat disebabkan karena uslub atau cara menyampaikan kita dengan yang keras juga. Maka ikutilah petunjuk Nabi SAW dalam berdakwah, yaitu dengan kelembutan. Ya. Maka Nabi SAW juga diperintahkan ketika berdakwah pun dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dengan bijak, dengan santun. Makanya dalam firman Allah yang lain, An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Nah, jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dengan cara yang baik ketika berdakwah. Bagaimana kalau sampai terjadi debat? Ya, terjadi bantah membantah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya kalaupun sampai terjadi diskusi, debat, maka berdebatlah dengan cara yang baik pula. Ya, ini kalau sudah debat itu debat kusir akhirnya. Ngotot-ngototan. Ya, pokoknya aku yang paling benar. Jadi bukan hanya ngotot-ngototan, akhirnya dengan otot-ototan. Ya, dengan tangan akhirnya.
Baik, maka ini tidak hikmah dalam berdakwah. Baik, maka dari sini kita simpulkan dakwah Nabi itu disertai dengan kelembutan. Tetapi dalam ayat ini, wahai Muhammad, ya, qul wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Baik, pernyataan ini apakah pernyataan yang lembut ataukah sebaliknya? Ini tegas. Ya, tidak lembut ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam pembuka surah Al-Kafirun ini justru Nabi SAW menyeru kaumnya dengan panggilan yang keras dengan ucapan wahai orang-orang kafir. Ya, sementara dalam ayat-ayat yang kita sebutkan sebelumnya, Nabi diperintahkan untuk bersifat lembut. Maka seolah-olah ada apa? Kontradiksi. Ya. Maka bagaimana para ulama menjelaskan akan hal ini? Ya, seolah-olah ini kontradiksi. Maka kalau pian baca buku tafsir, pian akan dapati banyak pendapat di kalangan para ulama untuk menyingkronkan dua hal ini. Ya, sampai banyak berpuluh-puluh pendapat para ulama. Cuman pada kesempatan kali ini kita hanya menyampaikan 3 pendapat para ulama dalam menyingkronkan dua hal ini, kelembutan dengan yang ada dalam surah Al-Kafirun ini. Ya. Yang pertama, para ulama menjelaskan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menjalankan instruksi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena ini kan ayatnya didahului dengan kata kul. Kul itu dalam bahasa Arab itu fi'il amar yang memerintahkan. Artinya langsung perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi beliau menyebutkan atau memanggil orang-orang di sekitar beliau dengan panggilan ini itu semata-mata karena perintah Allah, bukan karena kehendak beliau sendiri. Ya, maka tidak ada kontradiksi di sini karena Nabi menyampaikan perintah Allah. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Baik, yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Nabi SAW menyebutkan dengan panggilan keras kepada kaumnya, wahai orang-orang kafir, ini bermaksud untuk menjelaskan betapa rendahnya kaum musyrikin. Menjelaskan betapa rendahnya kaum musyrikin sehingga digunakanlah panggilan yang hina. Ya kan? Panggilan kafir itu panggilan hina atau enggak? Hina. Ya. Banyak orang yang kafir itu tidak ketujuh kalau dikatakan kafir. Ya gitulah. Orang kafir itu kata ketujuh kalau dikatakan kafir. Sebagaimana maling kata ketujuh dipadahkan maling. Ya. Artinya yang kafir saja tidak ketujuh dipadahkan kafir, apalagi yang kada kafir. Ya. Nah, ini juga peringatan bagi mereka yang bermudah-mudahan memvonis kafir, ya. Orang muslim itu adalah hukum asalnya tetap muslim dan tidak dikatakan keluar dari keislamannya kecuali dengan keyakinan pula. Ya, makanya ada kaidah yang menyatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidaklah hilang hanya karena keraguan. Kita yakin bahwasanya ya masyarakat kita itu adalah muslim, mereka bersyahadat. Ya, maka tidak boleh ini dihilangkan kalau hanya keraguan yang ada pada diri kita. Baik, jadi yang kedua, ayat ini bermaksud untuk menjelaskan betapa rendahnya kaum musyrikin. Ya. Baik, namun bukan berarti ketika
ada maslahat yang menuntut untuk menyeru orang kafir dengan panggilan yang lebih baik atau yang sesuai kedudukannya, ya, itu justru tidak diperbolehkan. Enggak boleh. Artinya boleh kalau ada maslahat untuk memanggil mereka dengan panggilan yang baik, ya, sesuai dengan kedudukan mereka, kalau itu ada maslahatnya. Makanya Nabi SAW ketika di tahun sekitar 6 atau 7 Hijriah, ini belum kita pelajari di sirah, ya, Nabi SAW itu mulai mengirimkan surat-surat ke raja-raja untuk yang mendakwahi mereka ke agama Islam. Jadi beliau mengirim ke Najasyi, beliau mengirim surat ke Kisra, ke Herakl atau Heraklius, Muqawqis, ya, Mesir, raja Mesir. Jadi dikirim utusan kepada mereka untuk mendakwahi Islam. Nah, contoh isi surat Nabi SAW, ya, salah satunya adalah ke Kaisar Romawi, yaitu Herakl, atau diartikan dengan Heraklius. Apa isi surat Nabi SAW? Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Herakl, kepada Heraklius, azimir Rum, pembesar orang Romawi. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan kepada Heraklius si kafir, nah, ya, tapi disebutkan Herakl azimir Rum, pembesar orang Romawi. Ya, boleh menyebutkan seperti itu, dan itu benar. Ya, Heraklius itu kan memang pembesar orang Romawi, dan ini bukan sesuatu yang dilarang. Ya, apalagi ada kemaslahatan di situ, ya, untuk mendakwahkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, walaupun demikian, ya, sebagian surat-surat Nabi pun ada yang dirobek, bahkan dibakar. Ya, sampai-sampai ketika Nabi SAW mendengar hal ini, ya, artinya surat beliau dirobek, dihancurkan, ya, Nabi pernah berdoa, ya Allah, sobekkanlah kerajaannya, maksudnya hancurkanlah kerajaannya, dan beneran akhirnya kerajaannya itu pun hancur. Baik, yang menjadi perhatian kita di sini artinya boleh, ya, ketika kita menginginkan maslahat tertentu untuk memanggil orang-orang kafir sesuai dengan kedudukannya di dunia ini, misalnya sebagai pembesar dan seterusnya. Baik, adapun yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama mengkompromikan, ya, kelembutan dengan pernyataan wahai orang kafir, yaitu panggilan tersebut untuk menyadarkan mereka atau mengingatkan semua manusia. Sebentar, jadi panggilan tersebut untuk menyadarkan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang kafir yang ada pada zaman Nabi SAW. Ya, apakah cuma mereka? Nah, para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan orang-orang di zaman Nabi, ada juga mengatakan secara umum. Baik, ala kulli hal, panggilan tersebut untuk menyadarkan mereka, orang-orang kafir, dan mengingatkan mereka bahwa permintaan kaum musyrikin kepada Nabi, apa permintaan mereka kepada Nabi? Kita istilahkan kemarin dengan arisan keyakinan, ya, yang mana setahun kita sembah Tuhanmu wahai Muhammad, nanti tahun berikutnya kita sembah Tuhan kami. Itu kan tawaran orang-orang kafir Quraisy. Maka penyebutan
ya ayyuhal kafirun, untuk menyadarkan mereka dan mengingatkan semua manusia bahwa permintaan kaum musyrikin ya untuk mengadakan arisan keyakinan tersebut adalah permintaan yang sangat buruk, ya, sangat mungkar dan tidak pantas untuk dilontarkan. Makanya disebutkan ya ayyuhal kafirun, ya, artinya tawaran kalian itu sangat tidak pantas untuk dilontarkan, makanya diucapkan dengan kata-kata yang keras. Baik, kemudian kita berpindah ke kalimat berikutnya. Jadi kul ya ayyuha, ya kan, kul, katakanlah ya ayyuha. Ulun betakun ya ayyuha itu berapa kata? Hah? 4, apa aja? 2 aja. 2 aja. Ayyuha itu satu kata, ya itu satu kata. Sudah? Apa artinya ya dengan ayyuha? Ya artinya wahai, ayyuha wahai juga. Berarti sama-sama wahai. Ya. Katakanlah wahai, gitu kan? Baik. Jadi dalam bahasa Arab ya dengan ayyuha itu disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Ya. Sama artinya wahai. Cuman para ulama menjelaskan ada perbedaan antara ya dengan ayyuha. Ya itu merupakan panggilan untuk orang yang jauh. Jadi kalau ulun nak memanggil orang jauh, ulun pakainya ya. Ya, misalnya ulun ingin manggil Pak Sis, ya ulun pakainya ya. Baik. Tapi kalau untuk memanggil orang dekat, ulun memakai ayyuha. Misalnya manggil Umrul, ya pakai ayyuha. Baik. Nah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kata panggilan sekaligus? Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan orang kafir yang jauh ataupun orang kafir yang dekat. Ya, mereka semua itu masuk dalam panggilan ini. Ya, jadi 2 ini disebutkan menandakan bahwasanya orang kafir jauh kah, orang kafir dekat kah, itu semuanya masuk dalam ayat ini. Baik. Nah, kata panggilan jarak jauh didahulukan. Kenapa? Ini kan jauh dulu baru dekat nih. Ya tadi jauh, ayyuha dekat. Kalau kita manggil itu biasanya yang dekat dulu kah, yang jauh dulu kah? Terkadang yang jauh, terkadang yang dekat. Ya biasanya yang dekat dahulu, yang dipanggil baru yang jauh. Itu adab ya. Yang dekat dulu baru yang jauh. Tapi kenapa dalam ayat ini yang jauh dulu baru yang dekat? Ya, para ulama menjelaskan kata panggilan jarak jauh didahulukan sebelum kata panggilan jarak dekat untuk menggambarkan betapa jauhnya mereka dari agama Islam. Ya. Betapa jauhnya mereka dari agama Islam dan betapa tenggelamnya mereka dalam kekufuran. Ya, jauhnya dari Islam dan betapa tenggelamnya mereka dalam kekufuran. Kita sebutkan ini karena ini disebutkan oleh para ulama dalam buku tafsir. Ya. Ya, itu mereka menafsirkan itu per ayat, per kata. Ya. Baik. Setelah itu jadi qul sudah, ya ayyuha sudah. Tinggal al-kafirun. Apa itu al-kafirun? Ya, orang-orang kafir. Kadang ada al-kafirin, kadang al-kafirun. Bedanya itu apa? Kafirun itu marfu, kafirin mansub atau majrur. Apa itu artinya aja? Ini yang belajar bahasa Arab baru paham ini. Baik, ya kita tidak ingin membahas masalah ini. Yang jelas al-kafirun. Nah, siapakah al-kafirun yang dimaksud dalam ayat ini?
Ya, apakah al-kafirun itu yang dimaksud orang-orang kafir di zaman Nabi yang ada dalam peristiwa ini loh, peristiwa penawaran arisan keyakinan ini saja, ataukah semua orang kafir? Baik. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebenarnya. Ya. Ini juga disebutkan dalam buku tafsir. Ya, secara asal yang dimaksud dengan orang-orang kafir yang tersebut dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang mendatangi Nabi SAW menawarkan arisan keyakinan ini. Ini hukum asalnya. Namun tidak sedikit juga di antara ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya orang kafir di sini mencakup seluruh orang kafir di muka bumi, baik dari zaman Nabi maupun sampai sekarang, siapapun dia. Ya. Baik, orang-orang kafir itu contohnya siapa? Abu Jahal. Baik, yang secara umum maksud anak orang-orang Yahudi, orang kafir atau bukan? Baik, terus Nasrani, terus Majusi. Majusi itu apa? Penyembah api. Baik, terus orang-orang musyrikin. Ya, musyrikin itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, ya. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Apa itu bunyi? Baik. Nah, jadi Yahudi, Nasrani, ya, begitu juga komunis. Orang yang berpemahaman komunis itu orang kafir atau bukan? Komunis itu apa? Yang kada percaya adanya Tuhan. Baik, ateis. Baik, begitu juga Hindu, Buddha, semua itu disebut orang-orang kafir. Baik. Dan orang-orang kafir kalau dilihat dari kapan terjadinya itu dibagi menjadi dua. Orang kafir kalau dilihat dari kapan terjadinya itu dibagi dua. Ada kafir asli. Apa itu kafir asli? Berarti ada kafir palsu kah? Asli itu maksudnya sejak dilahirkan dari awal dia sudah kafir. Ya. Dari awal tidak pernah sama sekali masuk Islam. Baik. Jadi semua yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dari awal, maka dia kafir asli. Ya, dan ini ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi itu semuanya kafir asli. Para penyembah berhala, penyembah bintang misal, ya, dan lain-lain. Baik, itu yang pertama, jadi kufur asli. Yang kedua, kufur karena murtad. Murtad itu apa? Asalnya Islam, ya, kemudian dia pindah keyakinan, pindah agama, itu disebut dengan murtad. Jadi orang yang murtad berarti kembali kepada kekufuran setelah sebelumnya dia beragama Islam. Nah, jadi distinjau dari kapan terjadinya kafir itu ada dua, ada kafir asli dan ada kafir karena murtad. Ya, kapankah seseorang itu dikatakan murtad? Baik, kemurtadan itu bisa disebabkan karena ucapan, bisa karena perbuatan, bisa juga karena keyakinan. Ulangi, yang namanya seorang asalnya Islam berubah menjadi kafir disebabkan bisa karena ucapan dia, bisa karena perbuatan dia, bisa juga karena keyakinan dia.
Baik, kita bahas satu persatu. Pertama adalah kufur hati atau i'tiqadi atau keyakinan, ya. Kufur keyakinan. Baik, keyakinan itu letaknya di mana? Di hati. Jadi apa yang terdapat dalam hati berupa keyakinan-keyakinan kufur, maka dia murtad, ya. Contohnya apa? Seperti meyakini, nah ini dia yakin bahwasanya Rasulullah itu berdusta misalnya. Nauzubillahi min dzalik, kalau ada yang berkeyakinan demikian. Ya, jadi kalau ada orang yang asalnya beragama Islam, kemudian tiba-tiba dia berkeyakinan bahwasanya Rasulullah itu berdusta, maka dia kafir. Atau mendustakan sesuatu yang beliau bawa, ya. Artinya kalau tadi kan sama sekali tidak percaya kebenaran Rasul, atau ya sebagian ajarannya dinyatakan ya tidak benar misalnya, maka itu sudah melakukan kekufuran, ya. Atau meyakini adanya sekutu bagi Allah. Oh, ini jelas ini musyrik, ya. Atau juga ada orang yang meyakini sesuatu kewajiban di dalam agama Islam, ya, yang mana kewajiban ini diketahui oleh semua orang. Artinya orang muslim semuanya tahu bahwasanya ini wajib, kemudian dia yakini itu tidak wajib. Contohnya sholat. Sholat orang mana, Islam mana saja ditanya pasti menyatakan wajib, ya. Tiba-tiba ada orang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, ya. Contohnya adalah orang-orang yang apa? Bertamat sembahyang. Hati-hati ini. Dia meyakini sudah kada wajib lagi sholat, ya. Atau orang-orang liberal sekarang, ya, yang menyatakan agama sama, ya. Di antara mereka ada yang menyatakan sholat itu sudah kada wajib. Itu sampai parah seperti itu. Maka keyakinan seperti ini adalah kekufuran yang bisa mengantarkan orangnya menjadi murtad. Baik. Atau juga menyatakan sesuatu yang jelas-jelas haram yang diketahui oleh kita semua, lantas dia katakan apa? Halal. Contohnya zina misalnya. Kita semua meyakini bahwasanya itu haram. Ada yang berkeyakinan bahwasanya itu halal, ya. Maka hal ini dinyatakan oleh para ulama sebagai kufur i'tiqadi, kekafiran karena keyakinan. Baik. Kemudian yang kedua, contohnya adalah tadi itu ndak kaget tadi. Mikrofon aja dah. Baik. Yang kedua, kufur ucapan. Berarti ucapan ini melalui lisan, yang dikeluarkan oleh lisan. Yang mana ketika seseorang mengucapkan ucapan kufur tanpa adanya paksaan, ya, sebagian orang, ya, kalau ada yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur. Ya, kalau di zaman Nabi contohnya siapa? Ammar bin Yasir, yang dipaksa oleh orang-orang musyrik mengucapkan kata-kata kufur. Ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang dimaksud orang-orang kufur disebabkan ucapannya adalah ketika dia mengucapkan kata-kata kufur tanpa adanya paksaan. Seperti orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, ya, atau orang mengaku sebagai nabi, ya. Ini jelas kekufuran karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, ya. Makanya dalam masalah ini lisan itu harus benar-benar dijaga, ya. Sebagian orang itu terkadang mengatakan kata-kata kufur dia tidak sadari,
Makanya Rasulullah itu sangat mengingatkan kita berkaitan tentang masalah lisan. Kata Nabi SAW, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dan sesungguhnya bisa jadi seorang laki-laki mengucapkan kata-kata yang dia tidak cek lagi kebenarannya, ya, dia tidak berpikir efek negatifnya yang disebabkan karena perkataan yang tersebut, ya, dia pun dilemparkan ke neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Ya, menjaga lisan seorang muslim itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Ya. Bahkan terkadang ucapan-ucapan kufur pun mereka ucapkan dengan mudah. Nah, ini hati-hati. Ya, mencela Allah, mencela Rasulullah. Maka ini termasuk perbuatan kufur, memperolok agama. Ya, terkadang tidak sadar seseorang memperolok agama itu adalah kekufuran. Tidak diperbolehkan. Baik. Yang ketiga berarti apa? I'tiqadi sudah, ucapan sudah, perbuatan atau kufur amali. Jadi kalau yang pertama kufur i'tiqadi, yang kedua kufur qauli, yang ketiga kufur amali, perbuatan. Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan dan telah dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW sebagai suatu kekufuran. Contohnya adalah sujud ke patung misalnya. Itu perbuatan kekufuran. Atau melecehkan mushaf Al-Quran, melemparkan Al-Quran kemana, misalnya ke WC, menduduki Al-Quran, ya, menginjak Al-Quran, maka itu adalah kekufuran. Ya, maka ini termasuk kekufuran amali. Ya, maka orang-orang yang melakukan kekufuran hati, kekufuran ucapan ataupun kekufuran perbuatan bisa menyebabkan dia menjadi orang murtad. Baik. Cuman nah ini perlu diperhatikan ya. Sebelum ini, jadi kalau kita simpulkan dari yang kita sampaikan tadi, tidak semua atau tidak mesti setiap orang yang KTP-nya Islam itu benar-benar Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulangi, tidak mesti orang yang tulisan KTP-nya Islam itu benar-benar Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia melakukan kekufuran-kekufuran yang telah kita sebutkan. Cuman perlu diperhatikan. Nah, ini yang ulun ingin ingatkan betul-betul. Tidak setiap orang yang terjerumus kepada kekufuran-kekufuran tadi langsung diponis kafir. Nah, ini hati-hati. Tidak setiap orang yang terjerumus kepada kekufuran itu langsung dihukum kafir. Makanya kita harus bedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ya, takfir mutlak itu kita katakan barang siapa yang melakukan ini kafir. Tapi kita tidak langsung ya menghukum kepada orang tertentu. Wah, berarti si fulan itu kafir. Nah, itu enggak gitu. Ya, ayat-ayatnya secara mutlak saja disebutkan barang siapa melakukan ini maka kafir. Tapi apakah langsung dipraktikkan ke setiap orang? Enggak. Itu takfir muayyan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Dan kita tidak berhak untuk menghukumi seorang itu kafir dengan diri kita sendiri. Enggak. Ini ijtihad para ulama dalam masalah ini. Ya, karena bisa jadi ada orang yang melakukan kekufuran-kekufuran tadi karena kada tahu, kada paham. Ya, bahwasanya tadi melecehkan Al-Qur'an misalnya, itu termasuk kekufuran, dia kada paham misalnya, kada tahu.
Ya, walaupun mungkin secara kenyataannya masa sih ada yang kada paham kalau ini adalah kekufuran. Mungkin bisa jadi ada seperti itu. Nah, di antara contoh yang jelas terkait masalah ini apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi SAW itu tidak menyatakan Mu'adz ya keluar dari Islam padahal dia melakukan sesuatu seolah-olah itu adalah kekufuran. Ya, disebutkan bahwasanya Mu'adz ya tiba dari negeri Syam. Jadi Mu'adz pernah di negeri Syam. Baik, ternyata beliau radhiyallahu anhu melihat orang-orang Syam itu ketika ingin menghormati pendeta-pendeta mereka, menghormati tokoh-tokoh agama mereka, mereka bersujud. Maka pikiran Mu'adz, Nabi SAW itu lebih baik daripada pendeta-pendeta tersebut, lebih alim, lebih utama daripada orang-orang tersebut. Maka menurut Mu'adz ini lebih baik, lebih utama untuk disujudi. Sampai akhirnya Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi SAW langsung sujud. Maka Nabi SAW pun bertanya, "Ma hadza ya Mu'adz?" Ya, mengapa engkau kerjakan ini wahai Mu'adz? Nah, Nabi SAW cross check dulu kenapa nih. Ya, kadang langsung dikatakan, wah, ini kan sujud kepada manusia, ini kekufuran tadi kita sebutkan. Sujud kepada patung juga kekufuran. Tidak langsung diponis oleh Nabi SAW, tapi beliau bertanya dulu. Maka kata Mu'adz, tatkala aku sampai di negeri Syam, aku melihat penduduk negeri itu sujud kepada para pendeta, kepada para raja mereka. Karena itu aku juga ingin melakukan hal yang serupa kepadamu wahai Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun mengingkari perbuatan Mu'adz dan mengatakan, "Fala taf'alu." Ya, rupanya di situ juga ada sahabat yang lain, jangan kalian lakukan hal ini. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah. Karena sesungguhnya kalau seandainya aku mengizinkan untuk seseorang sujud kepada orang lain, ya, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Niscaya aku akan suruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh, kalau diperintahkan. Tapi ternyata hal ini dilarang, tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini kita juga harus hati-hati untuk memvonis seseorang itu keluar dari Islam. Ya, jangan semerta-merta mereka melakukan kesalahan, melakukan kekufuran langsung divonis kafir. Ya, dan ideologi seperti ini mudah memvonis orang kafir, ya, buahnya apa? Akhirnya bom sana, bom sini. Itu beban teroris kan gitu jadinya. Bermudah-mudah dalam memvonis orang kafir, ya. Dari mana sumbernya? Dari ideologi seperti ini, dan ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Baik, nah inilah mungkin ya sedikit berkaitan tentang tafsir dari ayat yang pertama dari surah Al-Kafirun yang bunyinya Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki ayat yang kedua yang bunyinya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.